Tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Khotimah TV yang berbahagia, di pagi menjelang siang hari ini saya telah membuat suatu konten yang terkait masalah, awalnya memang ini masih isu-isu yang terkait yang viral tentang Gus Miftah. Bahkan temanya pun adalah memang membahas Gus Miftah di TV One yang dipandu oleh Bang Karni Ilyas, yaitu acara tersebut mengundang beberapa narasumber yang di sana ada Rocky Gerung, ada Farhad Abbas, ada Novel Bakmukmin, ada Kiai Syarif. Akan tetapi dari kasus Gus Miftah yang dibahas di situ, Novel Bakmukmin membahas masalah Kiai Imaduddin. Dia sangat menggebu-gebu, bahkan cukup keras terhadap Kiai Imaduddin, walaupun itu adalah fitnah dalam bentuk framing saja. Itu di dalam acara ILC itu Novel Bakmukmin sampai juga oleh Bang Karni Ilyas di stop. Karena apa? Karena itu bukan temanya katanya. Temanya kan kaitannya Gus Miftah tentang nama Gus itu. Tapi oleh Novel Bakmukmin dibelokkan, yang juga kemarin waktu wawancara dengan Mas Aiman itu juga sama. Novel Bakmukmin jadi yang dibahas Gus Miftah tapi membelokkan ke arah Kiai Imaduddin. Nah, dari persoalan tersebut akhirnya juga ditanggapi oleh Kiai Syarif. Alhamdulillah beliau cukup cerdas. Jadi beliau juga menegaskan untuk mengklarifikasi dari apa yang disampaikan. Kalau begitu mungkin sebelum saya bahas, coba lihat dulu videonya yang disampaikan oleh Novel Bakmukmin yang ada di acara ILC. tapi ada yang tidak selesai. Justru ini yang akan menimbulkan kegaduhan, yang akan merongrong pemerintahan Prabowo. Yaitu siapa? Imaduddin bin Sarmana. Itu tiap hari kontens-kontensnya. Begitu juga narasi-narasi mengadu domba. NU diobok-obok, NU gak bisa selesaikan masalah silsilah habaib. Gak bisa menetipkan daripada itu yang namanya Imaduddin bin Sarmana. Gak bisa, MUI gak bisa. Ini yang jadi masalah yang saat ini bergejolak di masyarakat. Maka saya melihat Imaduddin gak berani ke Jakarta. Para muhibin akan membubarkan panggungnya Imaduddin. Karena ini mengobok-ngobok umat Islam, menghancur belah, yaitu mengadu domba umat Islam. Yang akan di mana-mana itu gaduh dibuat seluruh Indonesia. Setiap hadir Imaduddin pasti terjadi kegaduhan, pasti terjadi penolakan. Kenapa? Ini yang harus kita pentingkan, ini yang harus kita utamakan. Ini pemecah belah bangsa. Ada apa di belakang itu semua? Hanya PKI yang selalu mengadu domba umat Islam, sehingga nyaman dengan adu domba ini. Kalau dia kiai, kajian ilmiah, selesai kajian ilmiah. Bahkan Robitoh Alawiyah sudah membuat kajian yang mengundang itu Imaduddin bin Sarman itu dengan kajian 674 halaman. Kemana itu Imaduddin? Kalau mereka mau niatkan selesaikan. Jangan dibiarkan. Pemerintah harus hadir, MUI harus hadir, Kemenak harus hadir, saudara. Karena ini sangat berbahaya. Ini yang akan meletup
di rakyat-rakyat kita yang akan bisa membesar menjadi bola salju yang terus menggelinding, dan ini akan menyusahkan rakyat Indonesia. Terima kasih. Boleh. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya mau minta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai. Kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Ya. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Ya. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke. Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya nggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuman, sudah selesai kalau tidak masalah. Kan? Ya, demikianlah itu tadi videonya yang akhirnya coba itu juga nanti ditanggapi oleh Kiai Syarif ya. Jadi langsung ditanggapi oleh Kiai Syarif. Apa yang diminta oleh Kiai Syarif adalah tadi tiga hal. Siap akan mendatangkan Kiai Imaduddin dengan catatan satu, ketemu dengan Habib Rizik. Kedua, ketemu dengan Ketua Robitoh Alawiyah yaitu Taufik As-Saegaf, atau Ketua Jatman salah satunya adalah Lutfi bin Yahya. Tiga permintaan itu bisa nggak untuk mendatangkan ketiga orang itu? Kalaupun barangkali itu debat seperti kemarin direncanakan di UIN Semarang, yang itu juga digagalkan dengan alasan demi keamanan katanya. Ya kenapa kok demi keamanan? Kalau memang itu bersedia silahkan saja datang. Untuk apa para polisi? Untuk apa Polri yang cukup banyak, tentara cukup banyak, kok hanya terkait masalah seminar saja kok ketakutan? Itu prinsipnya hanya juga framing. Takutnya bukan takut karena kericuan, bukan takut karena kerusuhan, tidak. Takutnya karena apa? Karena mereka ketika itu terbongkar. Ketika Novel Bamukmin berkata bahwa semestinya pemerintah hadir, semestinya pemerintah untuk memberikan fasilitasnya, Kemenaknya, MUI katanya tadi. Itu kita tunggu itu malah justru. Kalau seandainya dari Kemenak atau dari MUI, dari pemerintah, syukur pengadilan. Karena ini kasus nasab, kita buktikan bahwa Habib itu prinsipnya bahwa secara kalau dalam proses pengadilan itu adalah terbukti atau tidak. Ini saja dulu. Kita tunggu, malah justru kita senang hati. Dari pihak kami, dari pihak PWI, dari pihak LS, dari pihak Kiai Imaduddin, itu sangat menunggu kalau memang itu akan terbukti. Justru mereka itulah yang ketakutan. Ketika difasilitasi seminar pun dia seakan-akan wah mengancam ini dan itu. Ketika bahwa akan dites DNA dia pun mengelak dan lain sebagainya. Padahal itu kan merupakan suatu bukti. Coba kalau memang dia berani tes DNA supaya kita merasa yakin kalau memang dia adalah keturunan Nabi, kalau memang dia adalah dzurriyyah Nabi, kita yakin. Tapi kalau hanya membuat framing ini dan itu, tes DNA tidak berani, kajian Imam Imaduddin ditolak bukan berdasarkan ilmiah, bahkan kemarin menyebut-nyebut ada kitab yang 600 halaman itu sudah dibahas di konten saya juga sudah tak bahas
terkait masalah Kiai Maduddin diwawancarai. Bahkan yang terbaru tuh yang dengan Gus Fuad itu channelnya itu kan sudah ada juga. Dibahas tentang dari beberapa halaman-halaman yang memang banyak yang kejanggalan-kejanggalan sudah dibahas. Coba kita dipertemukan saja, silakan fasilitasi. Jadi jangan hanya seakan-akan dari Novel Mbak Mukmin itu kita yang tidak berani, justru kita yang sangat berani. Mereka yang takut tes DNA aja takut itu. Apa toh takut tes DNA? Seperti kita tes darah kita, golongan kita apa, trombosit kita berapa, HB kita berapa. Wah, itu haram, kata Hanif Alatos itu, karena ketakutan dia. Hanya sekedar tahu. Kita juga tidak seakan-akan langsung, oh kamu nasabnya batal. Tidak, coba jajal, pengen tahu golonganmu itu, hablo grupnya itu apa, dari mana asalmu. Kalau sekarang kan sudah beberapa kali disampaikan Dr. Sugeng bahwa hablo grupnya dari para habaib itu G, yang katanya Arab saja bukan, yaitu karena ketakutan ngaku-ngaku keturunan Nabi, sementara bahwa golongannya saja tidak Arab saja bukan. Kalau Novel Mbak Mukmin gratis ketahui Gus Miftah tentang silsilah Gus Miftah, kemarin konten saya sudah tak sampaikan bahwa bisa jadi Gus Miftah justru juga korban dari habaib, korban dari Habib Lutfi, yang sengaja Habib Lutfi mencantol-cantol supaya terkesan bahwa dia pun bergabung dengan Gus Miftah, karena Gus Miftah menyampaikan bahwa dia masih ada satu nasab dengan istri almarhumah Habib Lutfi tadi. Itulah yang kadang-kadang bahwa mereka itu sengaja membuat framing-framing seakan-akan bahwa Kiai Imaduddin menjadi gaduh di sana sini ditolak. Tidak pernah ditolak. Di Lampung, di Jawa Tengah kemarin terakhir di Demak itu tidak ditolak, bahkan didukung oleh ratusan banser. Tidak ada yang menolak. Di Karanganyar, di tempat kami kemarin juga Kiai Imaduddin 2 kali kita undang. Di Solo, di Boyolali, di Pasuruan kemarin, di Blora biasa saja, tidak ada. Walaupun ada penolakan poin dari pihak mereka, dari Muhyiddin yang merasa ketakutan adanya seperti itu. Gerakan PWI itu cukup luar biasa. Bahkan kemarin yang ada di tempatnya Kiai Imaduddin didukung oleh Jenderal Dudung Purnawirawan, siap membackup masalah seperti itu. Saya rasa demikian dari kami. Ada kalam bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.